Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi demo puluhan mahasiswa berujung ricuh akibat massa membakar ban bekas. Bentrokan dengan petugas juga tak terhindarkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aksi ini memanas ketika massa membakar keranda di pintu masuk gedung. Massa aksi semakin tak terkendali karena tak kunjung bertemu oleh PJ Bupati Lumajang. Bentrok antara mahasiswa dengan polisi tak bisa dihindari. Keduanya terlibat saling dorong hingga gerbang pintu masuk gedung nyaris roboh. Polisi akhirnya berupaya membubarkan massa dengan menyemprotkan air menggunakan mobil water cannon. Intinya kami menuntut hanya guru untuk dikembalikan, itu Pak. Ini guru honor dipotong ini gimana? Karena itu kami juga ke sini, karena nonip itu dipotong 0% sekarang Pak. Ya bagaimana hati nuraninya akan seperti itu? Ini pendidikan yang akan memajukan negara. Mahasiswa menilai pemerintah Kabupaten Lumajang tidak berpihak kepada guru honorer karena menghapus honor guru. Kita kan tidak bisa langsung merubah solusi anggaran kalau tidak lewat mekanisme perubahan anggaran, kan begitu. Nah, nanti apakah masuk di insentif umpamanya? Sudah ada beberapa skema, apa masuk di upah atau masuk di belanja operasional seperti RT RW, seperti kader KB, kader posyandu dan lain sebagainya itu. Pemkab Lumajang mengklaim penghapusan honor guru dilakukan karena dana hibah dilarang digunakan kepada satu lembaga, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. PDI Perjuangan resmi memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan dari periode 2019-2024 hingga tahun 2025. Pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin prosesi sumpah jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Megawati secara langsung membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus PDI Perjuangan yang dilantik. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi, di antaranya Ganjar Pranowo yang dilantik sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, dan Basuki Cahayapurnama yang dilantik sebagai Ketua Bidang Perekonomian. Megawati menyebut perpanjangan jabatan pengurus DPP ini merupakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum untuk menyesuaikan jadwal Kongres PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merespon pemecatan Hasyim Asyari buntut tindakan asusila. Ia berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak sejalan dengan fungsi KPU yang seharusnya mengayomi masyarakat. KPK salah, KPK iya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. KPU, nah kemarin, coba, gila nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu kan bagian. Kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, mana? Ini masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris,
kan retoris banget toh, tapi itu sebenarnya hakikat. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melontarkan nada sindiran ke kadernya yang juga menjabat sebagai Menkumham Yasona Lauli terkait beberapa proses hukum terhadap partainya belakangan ini. Mega mengatakan anak buahnya kini banyak yang menjadi target. Nah, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Nah, lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Nanti dua teman. Mending juga coba juga aja. Lah ya kan biasanya nek arep nakuti wong ngono rukun sumpah nek elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu kan, saya udah ngomong. Saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kerem kayak mau serem-serem. Jadi saya yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya ngomong tuh ya, jangan kamu ketawa, memang gitu toh, yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, lo belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, melakukan silaturahmi ke salah satu relawan Presiden Jokowi dan juga melakukan sholat Jumat di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Terkait hiruk-pikuk pilkada, Kaisang mengatakan akan memberikan kejutan pada bulan Agustus ini. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, melakukan silaturahmi kepada salah satu relawan Presiden Jokowi yang berada di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kaisang disambut oleh warga sekitar dan langsung menuju ke masjid yang berada di dekat lokasi rumah relawan untuk melakukan sholat Jumat. Di kala kesempatan tersebut, Kaisang membagikan buku kepada anak-anak di sekitar lokasi. Sementara itu, terkait pilkada, Kaisang bersyukur bisa masuk bursa dalam pilkada. Kaisang mengatakan akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kepastiannya mengikuti bursa cagup atau cawagup dalam Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa ya, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ketua Umum PSI tersebut juga menegaskan PSI tidak menutup pintu komunikasi dengan siapapun untuk berkoalisi dalam Pilkada 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar Jumat pagi di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka Peggy digugurkan. Kuasa hukum Peggy berharap hakim bisa memutus permohonan pra-peradilan dengan seadil-adilnya sesuai fakta di persidangan. Kuasa hukum Peggy pun meminta agar Peggy Setiawan segera bebas karena Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka tetap yakin pada dalil-dalil permohonan bahwa polisi dinilai telah melakukan salah tangkap. Adapun dokumen kesimpulan dari pemohon dan termohon tidak dibacakan, namun langsung diserahkan kepada hakim. Kalau kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Kalau dari jumlah berkas ada berapa halaman mungkin Pak? Banyak kami tadi. Jadi kurang 3 bulan lah. 30-an? Ya. Mungkin poin-poinnya? Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim.
Sementara itu, pemirsa, Polda Jawa Barat masih bersikeras untuk menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal tersebut dituangkan pula oleh pihak Polda Jawa Barat dalam kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan. Agenda sidang adalah penyerahan kesimpulan dari pemohon dan juga termohon. Kedua pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan tanpa dibacakan terkait rangkuman agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat selaku termohon masih meyakini prosedur yang dilakukan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Singkatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin penolakan dari dalil dari poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Kembali di iNewsroom, pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, telah berjalan 5 hari. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui berbagai bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan, giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Peggy akan segera memasuki putusan pada hari Senin pekan depan, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Yudia Alamsyah, kuasa hukum Peggy Setiawan, Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LMKPI, dan sudah bergabung juga bersama kami Ibu dari Peggy Setiawan, Ibu Kartini. Saya langsung sapa, selamat malam Pak Edi, Pak Yudia. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Kartini, selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, semuanya sudah bergabung bersama kita ya. Baik, pertama saya akan ke Pak Yudia terlebih dahulu. Pak Yudia,
Seperti apa tadi Anda mengikuti jalannya sidang meskipun hanya memberikan kesimpulan? Iya, pada hari ini yaitu hari Jumat, sidang pra peradilan tetap berjalan untuk agenda menyerahkan kesimpulan dari para pihak, baik dari pemohon maupun termohon. Yang intinya kami tetap pada permohonan kami agar majelis hakim juga dapat mengabulkan poin-poin yang kami mohonkan dalam peradilan tersebut. Oke, kalau terkait dengan Polda Jawa Barat yang tetap bersikukuh menolak semua dalil yang diajukan oleh pihak Anda, tanggapan Anda? Ya, kalaupun dari pihak termohon menolak seluruh dalil-dalil kami itu merupakan hak dari termohon. Tapi kami berkeyakinan bahwa kami pun mempunyai dalil-dalil yang sangat menguatkan bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh hakim, karena kami pun telah memberikan dalil-dalil tersebut dengan diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang semuanya berkesinambungan, relevan dan sesuai dengan aturan hukum, bahwa permohonan ini kami mohonkan untuk kepastian hukum dari klien kami, bahwa klien kami ini bukanlah pelaku dari yang dipersangkakan dalam perkara ini. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, berapa persen Anda melihat peluang Peggy Setiawan ini bisa lolos dalam pra-peradilan? Kalau saya lihat ya, daripada apa yang menjadi keyakinan daripada tim penyidik daripada atau kuasa hukum ya, Polda Jawa Barat, tentunya kalau kita lihat ya, mereka kalau kita lihat tadi sangat yakin betul ya apa yang menjadi hasil penyidikan mereka, hasil kerja mereka yakin sekali bahwasanya bahwa nanti pengadilan akan menolak ya apa yang menjadi argumentasi mereka. Memang kalau kita lihat di dalam sidang pra peradilan ini antara dua belah pihak ya ada saling argumentasi. Saya kira memang itu biasa di pengadilan ya, antara satu dengan yang lain berbeda pandangan, berbeda pendapat ya. Saya kira itu hal yang wajar ya. Namun demikian nanti pada akhirnya hakim akan memberikan suatu putusan ya, apakah nanti penetapan tersangka kemudian terhadap Peggy Setiawan itu sah secara hukum atau justru sebaliknya nanti bisa gugatan mereka diterima ya. Saya kira ini nanti akan menjadi pertimbangan daripada hakim di dalam memberikan suatu putusannya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya. Tapi kalau dari selama persidangan ini dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan baik itu dari Polda Jawa Barat kemudian dari pihak Peggy, Anda membacanya seperti apa? Kalau kita lihat memang kan di sini adalah kalau kami lihat ya hasil daripada kerja daripada penyidik dari Polda Jawa Barat memang lebih mengedepankan ya apa yang menjadi bukti-bukti yang mereka miliki selama ini ya. Kita tahu memang apalagi kemarin saya lihat Kapolri juga menginginkan agar dalam persidangan ini betul-betul juga transparan ya. Tetapi yang diminta kepada Polri adalah betul-betul mengedepankan scientific crime investigation ya, betul-betul penyidikan ilmiah. Ya itulah yang kita tunggu nanti. Apa yang menjadi tadi kalau kita lihat ada 12 halaman yang menjadi argumentasi mereka penyidik daripada Polda Jawa Barat, dan saya kira nanti itu akan menjadi masukan buat hakim dalam memberikan suatu putusan ini. Baik, saya ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, Ibu sudah mengikuti perkembangan pra-peradilan Peggy. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, saya hanya ingin menyampaikan silakan, Ibu. Saya ingin menyampaikan semoga anak saya segera dibebaskan karena anak saya tidak bersalah. Oke, Ibu kan kemarin tentu menonton juga persidangan ya di pengadilan. Menurut Ibu,
Adakah bukti-bukti yang kemarin disampaikan di persidangan menurut Ibu? Kalau itu saya nggak ngerti, ngomong aja sama saya nggak ngerti kayak gitu. Oke, kalau terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada Peggy saat bertemu pada saat itu? Ya, pesan saya hanya untuk menguatkan Peggy dan bersabar, juga berdoa supaya Peggy cepat terbebas dari penjara gitu. Kemudian apa yang disampaikan Peggy kepada Ibu? Ya, Peggy juga minta doanya. Peggy juga sempat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh PH Peggy pada seluruh PH Peggy. Supaya PH Peggy sehat, selamat, dan banyak rezeki juga semuanya bisa membebaskan Peggy. Juga berpesan kepada seluruh netizen mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dan atas doanya. Peggy juga meminta terus doakan Peggy supaya Peggy cepat terbebas dari penjara itu. Oke. Saya ke Pak Yudya. Pak Yudya, Polda Jawa Barat kan mengatakan sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup ketika menangkap Peggy Setiawan. Nah, menurut Anda dalam persidangan apakah hal ini juga dijabarkan? Iya, Polda Jawa Barat juga kan pada saat pembuktian sudah memberikan alat bukti dan barang buktinya lah, dan menghadirkan 1 ahli. Nah, ini juga merupakan hak dari termohon untuk menyampaikan keberatannya ataupun bantahan-bantahannya, di mana kami juga meyakini apa yang telah kami sampaikan di persidangan pra-peradilan, baik dalil-dalil yang kami ajukan, termasuk juga dengan bukti dan saksi-saksi yang kami ajukan di persidangan, ini dapat memperkuat dalil-dalil permohonan kami sehingga permasalahan ini, status dari Peggy Setiawan ini dapat segera mendapatkan kepastian hukum, dan kami berharap juga bahwa Peggy Setiawan juga kami berpendapat bahwa klien kami adalah bukan pelaku dari yang dipersangkakan oleh Polda Jabar. Kalau menurut Anda peluang Peggy nanti pada saat putusan hari Senin berapa persen? Insya Allah kami sangat optimis lah. Sangat optimis karena dengan dalil yang tadi kami sampaikan dan bukti-bukti yang telah kami ajukan juga ini sangat mendukung dari dalil kami, sehingga kami yakin bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh hakim. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, tadi dikatakan pihak kuasa hukum optimis ya terhadap Peggy Setiawan akan lolos dalam putusan besok. Nah, kalau Anda membacanya ketika misalnya, katakanlah pada hari Senin Peggy lolos, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Artinya status tersangka ini kan gugur dari Peggy. Ya, tentunya memang ya saya kira sih boleh-boleh saja ya. Setiap pihak merasa yakin juga nggak ada masalah ya. Memang itu adalah merupakan hak mereka ya. Termasuk juga Polda Jawa Barat juga merasa berkeyakinan ya bahwasanya yang akan ditolak ya, itu juga saya kira hak mereka sebagai penyidik ya. Demikian juga kuasa hukumnya. Tentunya memang yang paling kita tunggu saat ini adalah saya kira kita mengharapkan kepada hakim ya akan memberikan putusan yang betul-betul adil ya. Tentu semua itu memang harus berdasarkan fakta-fakta hukum ya. Jadi di satu pihak mengharapkan seperti ini, di pihak lain juga mengharapkan seperti itu ya. Saya kira sama-sama memiliki argumentasi di dalam hal atas gugatan pra peradilan ini ya. Namun demikian tentunya memang nanti apa yang terjadi apabila misalnya ditolak bagaimana, kemudian kalau gugur bagaimana, tentunya nanti saya kira akan ada upaya-upaya hukum lain ya yang dilakukan, termasuk juga Polda Jawa Barat ya, termasuk juga pihak kuasa hukum juga tentu akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya ya. Apalagi saat ini kan berkas perkara daripada tersangka Peggy juga saat ini memang masih diproses di pengadilannya. Tentu kita lihat nanti seperti apa. Ya, kita harapkan yang pasti adalah kita harapkan di dalam proses persidangan ini, ya proses hukum ini betul-betul bisa memberikan suatu keadilan ya, dan kemudian bisa dilihat masyarakat ya bahwasanya pelaksanaan betul-betul transparan dan juga
tidak ada ditutup-tutupi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Baik, saya ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, support seperti apa yang dilakukan oleh Ibu dan keluarga untuk mendukung Peggy menjalani sidang di pengadilan? Ya, saya hanya mendukung, saya hanya bisa mendoakan anak saya supaya anak saya segera terbebas dari penjara itu. Dan rutin membesuk anak saya. Membesuk anak Ibu ya. Kemudian nanti pada saat putusan Ibu akan hadir di sana bersama keluarga? Ya. Oke, rencananya hadir ya? Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, iNewsroom masih akan kembali dengan diskusi bersama sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di iNewsroom, pemirsa. Saya masih bersama dengan Ibu Kartini, Pak Yudya, dan Bang Edi. Saya ke Pak Yudya terlebih dahulu. Pak Yudya, kemarin dalam persidangan yang menarik dan disorot adalah ahli pidana yang sama-sama dihadirkan oleh pihak Anda dan pihak Polda Jawa Barat. Nah, namun keterangannya berbeda. Kalau Anda menyoroti terkait dengan keterangan ahli pidana yang dihadirkan Polda Jawa Barat seperti apa? Iya, ini kan kita sama-sama dari para pihak kan menghadirkan ahli lah. Tentunya ahli juga kan mengetahui posisi kita ini sebagai apa dalam posisi seperti apanya. Pasti ahli yang dihadirkan oleh para pihak juga pasti akan memperkuat para pihaknya. Dan jauh lah ataupun jarang lah untuk memperkuat ke ke pihak lain. Jadi kalaupun pihak dari kami memperkuat kami, pihak dari pihak Polda memperkuat Polda, itu hal yang sangat wajar. Tapi dari kedua ahli yang dihadirkan di persidangan pra peradilan, kami mendapatkan beberapa poin lah dari dua ahli itu, di mana poin-poin tersebut sangat menguatkan untuk dalil-dalil yang kita mohonkan di pra peradilan tersebut. Oke, kalau tentang argumentasi terkait bagaimana kemudian dua alat bukti yang memang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ini sudah kuat untuk menjerat Peggy, Anda ada tanggapan? Ya ini kan akan bermuaranya nanti hari Senin di putusan lah. Ini kuat atau tidaknya ini kan kita kaji dalam peradilan ini. Makanya dari pihak kami selaku pemohon bahwa alat bukti yang diajukan oleh Polda Jabar juga kami menganggap banyak kekurangan. Kalaupun dari pihak Polda Jabar juga menganggap kami ada kekurangan, itu hal yang wajar. Perdebatan ini sangat wajar. Makanya kami mengajukan pra peradilan ini untuk mencari kepastian hukum, karena ini akan diwasiti oleh hakim. Apakah penetapan tersangka itu sesuai dengan prosedural atau tidak? Nah, nanti kita kembalikan pada hakim yang menyidangkan perkara ini. Oke, perdebatan adalah hal wajar dalam persidangan. Namun kemudian perdebatan juga terjadi di media sosial dan juga persepsi publik. Pak Edi, Anda melihat seperti apa jalannya persidangan kemarin? Paling tidak meskipun belum ada putusan, memenangkan persepsi publik terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan, Pak Edi. Ya, tentunya memang betul ya. Kalau kita lihat memang kasus ini banyak sekali mendapatkan sorotan dari masyarakat ya. Banyak sekali tanggapan, banyak sekali komentar, banyak sekali yang memberikan penilaian ya. Tapi tentu saja memang ini adalah bicara masalah hukum ya. Tentu semua juga harus berdasarkan hukum ya. Jadi memang hakim juga saya kira akan melihat ya sejauh mana kedua belah pihak memiliki fakta-fakta hukum ya. Karena kalau kita lihat ya, kedua belah pihak memiliki argumentasi yang ya masing-masing ya. Dan yang pengetahuan saya memang kalau di kepolisian ya hampir ya 25 tahun dia berada di kepolisian, itu memang penetapan tersangka tentunya memang itu bukanlah hal mudah ya, karena memang harus didasarkan kepada fakta-fakta minimal memiliki dua alat bukti ya. Bahkan kemarin kalau saya baca di di media ya, Polda Jawa Barat ini bahkan memiliki 3 alat bukti ya. Tentu ini akan diuji ya, apa yang menjadi bukti-bukti penyidik daripada Polda Jawa Barat, kemudian termasuk juga menghadirkan saksi ahli ya. Saya lihat tadi ya, karena memang saksi ahli ini memang sangat berbeda dengan saksi
biasa ya. Kalau saksi biasa itu mendengar, menyampaikan apa yang dengar, apa yang dilihat ya. Tapi kalau saksi ahli adalah merupakan orang yang memberikan pandangan ya, karena memang keahlian ya yang dimilikinya lewat pendidikan, lewat pelatihan. Saya kira memang itulah perbedaan antara saksi dengan saksi ahli ya. Dan saya kira ini semua akan menyampaikan kepada hakim tentu nanti semua argumen-argumen yang disampaikan oleh para kedua belah pihak ya, ini akan menjadi dasar hakim di dalam memutuskan apakah nanti gugatan daripada ini akan ditolak atau diterima ya. Nanti kita kembali kepada hakim, nanti biar hakim yang akan memutuskan. Oke, saya ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, sampai saat ini tentu Anda kan berkomunikasi tidak hanya bersama keluarga, tapi juga tetangga-tetangga, mungkin kerabat Anda. Apa yang mereka sampaikan kepada Ibu Kartini menghadapi kasus ini? Mereka memberi dukungan dan menguatkan saya supaya saya tetap kuat dan menjalani ini, juga memberi dukungan supaya Peggy segera bebas. Siapa saja Bu yang menghubungi Ibu kemudian memberi dukungan, siapa saja Bu? Ya, kerabat dan tetangga dekat, juga saudara-saudara, juga para netizen di Indonesia. Artinya mereka masih ada yang suka ke rumah Ibu ya, suka datang ke rumah Ibu memberikan dukungan, minimal berbincang dengan Ibu ya. Iya. Tanggapan juga Ibu? Juga ke pengadilan juga masih banyak netizen yang sempat datang dari jauh-jauh untuk melihat persidangannya Peggy. Oh oke, Ibu sempat bertemu dengan mereka Bu? Ya, sempat. Apa yang mereka sampaikan kepada Ibu ketika bertemu? Ya, mereka memberi dukungan dan memberi doa untuk Peggy. Kang Deddy Mulyadi pun datang ke persidangan. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy kepada Ibu? Ya, Kang Deddy bicara, yang kuat Bu, doanya ya Bu, semoga anak Ibu cepat terbebas gitu. Oke, saya ke Pak Yudya. Pak Yudya, tadi saya katakan berbagai persepsi ya, khususnya di media sosial juga berkembang, kemudian narasi-narasi berisi dukungan terhadap Peggy di media sosial dan juga publik ini berkembang. Tanggapan Anda seperti apa? Karena ini kan proses masih berjalan, belum final, namun dukungan mengalir begitu dari banyak masyarakat. Ya, kalau dukungan dari media, netizen dan masyarakat di Indonesia ini dukungannya sangat besar ya, dan masyarakat pun berkeyakinan bahwa proses ini akan memberikan sesuatu yang kami harapkan, yaitu dengan dibebaskannya Peggy Setiawan. Tapi itu juga kan kita tidak bisa serta-merta untuk memberikan kepastian hukum, karena semua itu kepastian hukumnya itu ada di tangan hakim. Ya, mudah-mudahan di hari Senin nanti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, netizen, putusan hakim ini bisa bersesuaian dengan keinginan kami dan masyarakat Indonesia yang mengharapkan suatu keadilan, di mana tujuan kami keadilannya yaitu membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuntutan. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, akankah hakim paling tidak mempertimbangkan suara-suara di publik, kemudian suara-suara dari media menjadi salah satu variabel sebelum memutuskan perkara ini? Yang pasti memang kalau kita bicara hukum tentu memang semuanya berdasarkan fakta-fakta hukum ya. Memang saya kira hakim juga akan membaca ya, tetapi juga tentu hakim juga akan melihat ya fakta-fakta hukumnya seperti apa ya. Ya boleh saja masyarakat menyampaikan ya. Saya kira memang kalau kita lihat di berbagai media sosial ya, ada yang mendukung, ada yang ada yang tidak mendukung ya, ada yang ya segala macam. Saya kira pro kontra terjadi di dalam media sosial ya. Tetapi sekali lagi kalau menurut kami adalah karena ini bicara masalah hukum, tentunya memang hakim nanti pada akhirnya akan melihat fakta-fakta hukum yang ada, yang dimiliki oleh kedua belah pihak ya. Apakah mana kira-kira yang paling bisa diyakini ya telah memberikan, dan semua fakta-fakta tadi itu akan bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ya. Makanya kita harapkan ya dalam pra-peradilan ini hakim akan memberikan suatu keadilan kepada masyarakat ya.
sehingga betul-betul hasil daripada putusan pra-peradilan bisa diterima oleh masyarakat ya. Oke, argumentasi boleh terjadi, pro kontra juga boleh terjadi di masyarakat ya, namun keputusan tetap ada di tangan hakim. Kita nantikan nanti kelanjutannya seperti apa perjalanan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih Pak Edi Hasibuan, Pak Yudi Alamsyah juga terima kasih banyak. Ibu Kartini, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu Bapak Ibu. Kembali di Newsroom, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoinya, SYL merasa dizolimi karena dituntut 12 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan anak buah dan gratifikasi. Di hadapan majelis hakim, SYL menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan jaksa KPK dalam tuntutan. Ia juga menyinggung rekam jejaknya yang menurutnya menunjukkan karakter kepemimpinan yang tulus dan beritikat baik. SYL mengaku tidak pernah berniat untuk berperilaku korup. Adapun sebelumnya SYL dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pledoi pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran jernih yang mulia majelis hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa. Pemirsa, diduga terjadi pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Kapolda Sumatera Barat menyatakan siap menghadapi laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, aparat kepolisian menegaskan tetap melalui proses yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi, ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini, kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun. Selain Kapolda Sumbar, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras juga melaporkan Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Padang serta Kanit Jatanras yang sejak awal hingga saat ini melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam pelaporannya, LBH Padang menduga ada pelanggaran etik oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono ke Divisi Propam Polri. Laporan terkait kejanggalan dalam pengungkapan kasus kematian pelajar SMP Afif Maulana. Lembaga Bantuan Hukum Padang bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras
mendatangi kantor Divisi Propam Polri di Mabes Polri, Jakarta Rabu lalu. Mereka melaporkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terkait pengungkapan kematian pelajar SMP Afif Maulana. Di antaranya mengenai salinan hasil autopsi dan rekaman CCTV yang belum diberikan kepada keluarga. Kapolda Sumbar menjanjikan bahwa prosesnya katanya akan dilakukan secara transparan dan juga dilakukan secara akuntabel ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Kapolda Sumbar dalam pemantauan statement media yang kami lakukan bersama koalisi itu justru tidak menyasar proses penegakan hukum yang sebetulnya jadi inti persoalan ini, tapi kemudian justru menuduh keluarga, menuduh tim pendamping itu memberikan kabar yang atau kabar bohong begitu ya. Nah, itu kan bertolak belakang sebetulnya dengan kapasitasnya sebagai Kapolda begitu, yang semestinya punya sumber daya yang cukup, punya alat yang canggih, yang semestinya harapan kami dapat mengungkap secara terang benderang proses hukum yang menimpa klien. Sebelumnya, Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan tewas di jembatan Kuranji, Padang. Menurut polisi, sebelumnya Afif ikut dalam rombongan konvoi remaja yang hendak tawuran. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan pada jasad korban. Di antaranya luka lebam di tubuh Afif. Keluarga korban menduga Afif menerima kekerasan fisik sebelum terjatuh dari jembatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan nada sindiran ke kadernya yang juga menjabat sebagai Menkumham Yasona Lauli terkait beberapa proses hukum terhadap partainya belakangan ini. Mega mengatakan anak buahnya kini banyak yang menjadi target. Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi Menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Nanti dua teman. Mending juga coba juga aja. Loh ya kan biasanya nek arep nakuti wong ono ruko sumpah nek elek. Iya saya emang dipikir nggak tahu kan saya udah ngomong. Saya tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi. Kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kerem kayak mau serem-serem. Jadi yang dipanggil jadi mau ketawa, bukannya takut, kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya mau tuh yuk. Jangan kamu ketawa, emang gitu toh. Yang nggak polisi, yang nggak jaksa. Sampai saya tuh bilang, lo belum ditanya, Pak, tolong ya, santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem. Aku sampai gitu loh. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep melakukan silaturahmi ke salah satu relawan Presiden Jokowi dan juga melakukan sholat Jumat di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Terkait hiruk-pikuk pilkada, Kaisang mengatakan akan memberikan kejutan pada bulan Agustus nanti. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep melakukan silaturahmi kepada salah satu relawan Presiden Jokowi yang berada di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kaisang disambut oleh warga sekitar dan langsung menuju ke masjid yang berada di dekat lokasi rumah relawan untuk melakukan sholat Jumat. Di kala kesempatan tersebut, Kaisang membagikan buku kepada anak-anak di sekitar lokasi. Sementara itu, terkait pilkada, Kaisang bersyukur bisa masuk bursa dalam pilkada. Kaisang mengatakan akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kepastiannya mengikuti bursa cagup atau cawagup dalam pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa ya, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang,
tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ketua Umum PSI tersebut juga menegaskan PSI tidak menutup pintu komunikasi dengan siapapun untuk berkoalisi dalam Pilkada 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.